Coba bayangin deh, ada seorang filsuf yang ide-idenya soal kebebasan jadi fondasi dunia modern kita. Tapi, dia hidup di bawah kekuasaan seorang raja absolut yang punya kuasa penuh. Nah, ini dia paradoksnya. Immanuel Kant dan kerajaannya, Prusia. Yuk, kita kupas hubungan yang super menarik ini. Jadi, ini pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya percikan ide kebebasan yang sebegitu radikalnya bisa muncul dari tempat yang paling gak mungkinkan, yaitu monarki absolut abad ke-18. Untuk jawab itu, kita harus lihat dulu seperti apa sih dunia tempat Kant hidup. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mesin negara Prusia. Ini bukan kerajaan biasa loh. Anggap aja ini sebuah eksperimen raksasa dalam menciptakan pemerintahan yang super rasional dan efisien. Sebuah dunia yang di satu sisi membentuk pemikiran Kant, tapi di sisi lain juga jadi tantangan terbesarnya. Nah, waktu kita dengar absolutisme, mungkin yang kebayang itu raja tiran yang seenaknya kan? Tapi Prusia ini beda banget. Mereka bukan soal kekuasaan sewenang-wenang, tapi lebih kayak sebuah perusahaan raksasa yang terobsesi sama efisiensi. Semuanya harus berjalan kayak mesin yang presisi. Dan etos ini kelihatan banget dari kutipan terkenalnya Frederick Agung. Saya adalah pelayan pertama negara. Gila kan? Raja sendiri ngomong gitu. Artinya dia bukan melihat dirinya sebagai pemilik negara, tapi lebih kayak CEO atau manajer utamanya. Fokusnya bukan buat kemegahan pribadi, tapi gimana caranya mesin negara ini jalan terus tanpa henti. Terus gimana nasib warga negaranya? Ya artinya Anda itu semacam roda gigi di dalam mesin raksasa itu. Nilai Anda diukur dari seberapa baik Anda menjalankan peran yang udah ditentuin. Soal individualitas, wah itu nomor sekian. Yang penting adalah stabilitas dan ketertiban. Oke, di tengah sistem yang super teratur dan kaku inilah justru muncul sebuah ide yang benar-benar mengguncang segalanya dari dalam. Nah, di bagian kedua ini kita bakal bedah langsung pikiran Immanuel Kant dan idenya yang paling radikal tentang kebebasan. Ini dia idenya, otonomi moral. Gampangnya gini, menurut Kant, yang nentuin benar dan salah itu bukan raja, bukan gereja, bukan aturan dari luar, tapi akal sehat kita sendiri. Setiap orang yang bisa berpikir rasional, pada dasarnya adalah pembuat hukum moral untuk dirinya sendiri. Revolusioner banget. Oke, kedengerannya keren. Tapi gimana cara kerjanya? Nah, Kant ngasih kita semacam alat nih, namanya imperatif kategoris. Intinya, simple banget. Sebelum kamu mau melakukan sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Gimana jadinya kalau semua orang di dunia ini melakukan hal yang sama persis kayak yang mau aku lakuin? Kalau jawabannya adalah, dunia bakal kacau balau, ya berarti tindakan itu salah. Simple tapi dalam banget. Dan implikasinya benar-benar besar. Kalau setiap orang adalah bos moral buat dirinya sendiri, terus apa gunanya raja? Kekuasaan absolutnya jadi nggak relevan lagi kan? Ini tuh ide yang sangat-sangat berbahaya pada zaman itu. Benar-benar menantang sistem sampai ke akarnya. Terus, apakah ini ngajak orang buat berontak gitu? Mau bikin revolusi? Nah, disinilah jeniusnya Kant kelihatan. Jawabannya justru enggak. Di bagian ketiga ini kita bakal lihat gimana dia nemuin jalan tengah yang super cerdas antara ide-ide radikalnya dan kebutuhan akan sebuah tatanan negara. Jadi, triknya Kant itu begini. Dia membagi cara kita menggunakan akal jadi dua. Ada yang namanya penggunaan privat dan penggunaan publik. Penggunaan privat itu pas kamu lagi dinas atau ngejalanin kerjaanmu. Misalnya, kamu tentara, ya kamu harus nurut perintah komandan, biar sistemnya jalan. Tapi dalam penggunaan publik, sebagai seorang pemikir, kamu wajib bebas buat mengkritik. Jadi, tentara yang tadi harus patuh itu boleh banget nulis artikel di koran mengkritik strategi perang. Keren kan? Ini cara yang brilian banget buat kejagaan negara tetap stabil, tapi kritik dan ide-ide baru tetap bisa berkembang. Tapi kenapa sih dia anti banget sama pemberontakan? Karena buat Kant, musuh terbesar dari kebebasan itu ya kekacauan. Pikirin deh, kalau negara hancur, perang di mana-mana, gimana kita bisa pakai akal kita dengan bebas? Nggak bisa. Jadi negara yang stabil, meskipun nggak sempurna, adalah syarat utama buat kebebasan itu sendiri. Dia lebih percaya pada evolusi, bukan revolusi. Jadi, kalau dirangkum, negara ideal versi Kant itu kayak gimana? Itu negara yang berdiri di atas 3 pilar utama. 1. Kebebasan. Setiap orang bebas jadi dirinya sendiri. 2. Kesetaraan. Nggak ada yang kebal hukum. Semua sama di depan pengadilan. Dan 3. Kemandirian, di mana warga negara ikut andil dalam membuat aturan yang mengatur mereka. Inilah blueprint-nya untuk masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian yang paling seru. Gimana sih ide-ide yang lahir di tengah kerajaan absolut ini bisa ngebentuk dunia kita sekarang? Warisannya itu apa aja? Pernah dengar istilah negara hukum atau rule of law?
Ide bahwa hukum itu adalah panglima tertinggi, dan semua orang, bahkan presiden atau raja sekalipun, harus tunduk pada hukum. Nah, DNA filosofis dari ide itu datangnya ya dari Kant. Ini jadi fondasi hampir semua negara demokrasi modern. Dan pikiran Kant nggak berhenti di level negara aja loh. Dia mikir lebih besar lagi. Logika yang sama dia terapkan ke hubungan antar negara. Dia bikin semacam blueprint buat menciptakan perdamaian abadi di seluruh dunia. Dan jejaknya itu kelihatan banget di sejarah. Coba lihat, tahun 1795 dia nulis soal Federasi Negara-Negara Bebas. 100 tahun lebih kemudian, apa yang muncul? Liga Bangsa-Bangsa. Terus setelah itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahkan konsep hak asasi manusia dan hukum internasional yang kita kenal sekarang, itu semua akarnya kuat banget dari pemikiran Kant. Jadi, apa nih pelajaran utamanya dari semua ini? Kehebatan Kant itu bukan cuma karena ide-idenya yang idealis, tapi juga karena dia super pragmatis. Dia bisa menciptakan benih filosofi kebebasan yang universal, dan yang lebih hebatnya lagi, dia nunjukin cara agar benih itu bisa tumbuh, bahkan di tanah yang paling nggak subur sekalipun, yaitu di dalam sebuah negara absolut. Nah, pemikiran ini ngebawa kita kembali ke zaman sekarang. Karena pertanyaan yang dihadapikan 2 abad lalu itu masih relevan banget hari ini. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara kewajiban kita sebagai warga negara buat patuh sama aturan, dengan hak atau bahkan kewajiban kita buat mengkritik aturan itu. Di dunia kita yang sekarang, menurut Anda, di mana seharusnya kita menarik garis batas itu?